Di balik gemerlap kekuasaan, ada kisah yang tak pernah benar-benar usai. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena hujan, melainkan karena dua hati yang telah lama termisah kembali dipertemukan oleh takdir. Prabowo dan Titik. Nama yang pernah menyatu, lalu terpisah oleh waktu, ego, dan pilihan hidup. Namun, benarkah cinta bisa benar-benar padam? Atau ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan? Dalam cerita fiksi ini, kita akan menyusuri percakapan yang tak pernah terdengar publik, tatapan yang menyimpan ribuan kata, dan kemungkinan rujuk yang tak pernah terucap sampai kini. Apakah masa lalu layak diperjuangkan kembali? Ataukah rujuk hanyalah ilusi yang indah namun menyakitkan? Inilah kisah fiksi Prabowo dan Titik Rujuk. Selamat menonton dan biarkan hati kalian menilai sendiri. Suara angin pelan menyapu halaman sebuah rumah tua di Jakarta Selatan. Kamera imajiner mengarah pada seorang pria berusia matang, duduk sendirian di ruang kerjanya yang penuh penghargaan dan buku sejarah. Dialah Prabowo, tokoh yang tegas di luar, tetapi menyimpan kesunyian di balik sorot matanya. Ia memandang jendela yang basah oleh embun sore, seolah mencari sesuatu jauh di luar sana. Waktu berjalan cepat, gumamnya lirih. Di tempat lain, seorang perempuan tengah menata rak buku dan memeriksa bunga di vas keramik. Wajahnya lembut namun kokoh. Titik. Ia hidup tenang, mandiri, tetapi ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari itu, tanpa mereka duga, takdir mulai bergerak. Sebuah telepon masuk. Prabowo mengangkat sambil menatap layar. Suara keluarga menyapa hangat. "Mas, kami buat kumpul kecil minggu depan. Akan menyenangkan kalau Mas bisa datang?" Prabowo terdiam. Ia tahu ini artinya apa. Titik mungkin akan hadir. Sementara itu, Titik menerima pesan serupa. Ia membaca perlahan, lalu tersenyum tipis. "Setelah sekian lama, apa aku siap?" bisiknya. Di dua ruang berbeda, dua hati berdetak pelan namun tidak stabil. Ada sesuatu yang belum selesai. Hari reuni datang. Kamera menampilkan rumah keluarga yang ramai oleh suara tawa dan aroma masakan. Prabowo tiba dengan langkah tegap. Namun begitu melewati pintu, ada getaran halus di dadanya. Titik sedang berbincang dengan kerabat. Saat ia berbalik, matanya menangkap sosok itu. Waktu seakan berhenti. "Mas," ucap Titik perlahan. "Dik," balas Prabowo, menunduk hormat. Mereka saling tersenyum, kaku namun hangat. Obrolan biasa mengalir di sekitar mereka, tetapi hati keduanya sibuk membaca bahasa lama yang pernah begitu mereka pahami. Tidak ada percakapan mendalam sore itu, tetapi ada sesuatu yang kembali hidup, kehadiran. Acara selesai, tamu mulai pulang. Titik melangkah menuju mobil, namun suara yang sangat ia kenal memanggilnya. "Dik, bisa kita bicara sebentar?" Titik menoleh. Ada keraguan, tapi juga keinginan yang tak ia akui. Mereka duduk di teras rumah keluarga. Lampu kuning temaram menimbulkan bayangan lembut di wajah mereka. "Aku sering ingat hal-hal kecil," kata Prabowo. "Dulu kita sering tertawa karena hal sepele." Titik menautkan jemari. "Masa lalu itu pahit dan manis, Mas. Tapi kita yang memilih mau mengingat bagian apa?" Mereka berbicara sampai malam turun. Tentang kenangan, tentang waktu yang hilang. Zikir malam terdengar jauh. Dan di antara keheningan itu, dua hati mulai mencair. Beberapa hari kemudian, Prabowo mengirim pesan. "Boleh aku berkunjung? Ada hal yang ingin kubahas." Titik membalas, "Datanglah sore, kebunku sedang cantik." Sore itu, Prabowo datang. Kebun kecil itu tenang. Bunga kamboja, rumput basah, dan bangku batu tua.
tempat ini tidak berubah, kata Prabowo. Hanya aku yang berubah, jawab Titik sambil tertawa kecil. Mereka berjalan pelan, membahas hal-hal sederhana. Tetapi pada satu titik, Prabowo berhenti. Dik, 20 tahun lebih kita berjalan sendiri-sendiri. Aku ingin memperbaiki yang dulu, tapi aku tidak tahu apa masih ada ruang untukku. Titik menatapnya. Ada getaran haru di matanya. Kita lihat nanti, Mas, kalau arah hati kita sama. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Tidak direncanakan, tidak dipaksa, hanya mengalir. Mereka makan di warung lama tempat mereka dulu sering berbagi tawa. Pemilik warung bahkan terkejut. Kalian datang berdua lagi. Duh, nostalgia banget ya, katanya sambil tertawa. Di mobil setelah makan, mereka berbincang. Kamu itu dulu keras kepala, kata Titik. Dan kamu terlalu sabar, jawab Prabowo. Kita saling melengkapi, Mas. Prabowo menatapnya lama. Mungkin itu sebabnya aku masih merasa dekat denganmu. Mobil berjalan di jalanan sore yang sepi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka merasa nyaman bersama lagi. Malam itu, hujan deras. Titik duduk membaca buku ketika listrik padam. Dalam gelap, ia menyalakan lilin. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Saat dibuka, Prabowo berdiri di sana, basah kuyup. Maaf, Dik, mobilku terjebak banjir kecil. Aku kesini karena tempat lain terlalu jauh. Titik cepat menariknya masuk. Mas kok nggak bilang? Duduk sini, aku ambil handuk. Malam itu mereka berbicara dalam cahaya lilin. Hening, hangat, intim. Dik, suara Prabowo pelan, tetapi mantap. Aku ingin kita rujuk. Aku ingin pulang. Pulang ke tempat yang dulu, yang menurutku tetap rumah. Titik menatap lilin yang berkedip. Lama, sangat lama. Akhirnya ia berkata pelan. Hatiku tidak menolak, Mas. Hujan semakin deras, tetapi di dalam rumah itu, dua hati justru menemukan keteduhan. Beberapa minggu setelah malam hujan, mereka pergi ke pendopo lama keluarga. Tempat penuh kenangan. Udara pagi bersih, burung-burung berkicau. Prabowo berdiri di sisi Titik, menatap pepohonan. Dulu tempat ini menyaksikan awal kita. Kali ini menyaksikan awal baru, balas Titik. Di bawah langit biru, tanpa ramai, tanpa kamera, hanya dua hati yang ikhlas, mereka menentukan pilihan. Aku ingin menjalani hari-hariku bersamamu lagi, kata Prabowo. Aku juga, Mas, jawab Titik lembut. Mereka saling menggenggam tangan. Genggaman dewasa. Genggaman yang memilih tetap bersama. Ini bukan romansa meledak-ledak. Ini cinta yang matang, tenang, stabil, dan penuh penerimaan. Sore itu Prabowo dan Titik duduk di teras rumah menonton matahari turun. Aku merasa seperti kembali menemukan rumah, kata Prabowo. Titik tersenyum, kali ini lebih cerah dari biasanya. Itu karena kita pulang ke tempat yang sama, Mas. Pulang ke hati masing-masing. Mereka tertawa bersama, tawa ringan, jujur, dan penuh syukur. Dan kamera imajiner menutup dengan adegan dua tangan saling menggenggam kuat, ditemani warna jingga senja. Akhir yang bahagia, akhir yang kembali menyatukan dua hati yang pernah terpisah. Beberapa minggu setelah malam hujan, mereka pergi ke pendopo lama keluarga, tempat penuh kenangan. Udara pagi bersih, burung-burung berkicau. Prabowo berdiri di sisi Titik, menatap pepohonan. Dulu tempat ini menyaksikan awal kita. Kali ini menyaksikan awal baru, balas Titik. Di bawah langit biru, tanpa ramai, tanpa kamera, hanya dua hati yang ikhlas, mereka menentukan pilihan. Aku ingin menjalani hari-hariku bersamamu lagi, kata Prabowo. Aku juga, Mas, jawab Titik lembut.
Mereka saling menggenggam tangan. Genggaman dewasa. Genggaman yang memilih tetap bersama. Ini bukan romansa meledak-ledak. Ini cinta yang matang, tenang, stabil, dan penuh penerimaan. Pada akhirnya, tak semua cerita harus berakhir bahagia. Namun, setiap kisah selalu meninggalkan pelajaran. Tentang rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Tentang cinta yang pernah patah. Dan tentang kemungkinan yang selalu ada meski waktu telah berjalan jauh. Apakah rujuk itu nyata? Atau hanya kenangan yang ingin dihidupkan kembali? Biarlah hati kalian yang menjawabnya. Terima kasih sudah menemani cerita fiksi ini sampai akhir. Jika kalian menikmati kisah Prabowo dan Titik Rujuk, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian agar lebih banyak yang ikut merasakan ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap kisah selalu punya sisi yang belum terungkap. Ketika sejarah bangsa kembali bergerak dan panggung politik berubah wajah, takdir mempertemukan mereka lagi. Bukan karena rencana besar, bukan karena kepentingan keluarga, tetapi karena keheningan yang akhirnya memanggil mereka pulang. Inilah sebuah kisah fiksi tentang pertemuan dua hati yang dewasa, tentang keberanian untuk menoleh ke belakang tanpa tenggelam dalam masa lalu, dan tentang kesempatan kedua yang datang tanpa suara, namun mengguncangkan semua yang pernah mereka percayai. Sebuah cerita di mana cinta tidak kembali dengan teriakan, tetapi dengan langkah pelan. Sebuah kisah di mana waktu akhirnya memberi ruang bagi dua hati yang dulu terpisah untuk saling menemukan kembali. Selamat datang di cerita fiksi Prabowo dan Titik ketika takdir mengetuk dua kali. Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Sarjana Mama. Malam itu, langit Jakarta seperti menyimpan sesuatu. Lampu-lampu kota berpendar redup ketika Prabowo berdiri di balkon rumah dinasnya, menatap jauh ke horizon yang tak pernah betul-betul gelap. Hatinya terasa penuh, seakan ada ruang kosong yang selama ini ditutup-tutupi. Percakapan singkat dengan Titik siang tadi, tentang masa lalu, tentang harapan, masih berputar di kepalanya, saling beradu dengan suara langkah masa kini. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, keberanian untuk membayangkan kembali apa yang dulu pernah ia tinggalkan. Di tempat lain, Titik duduk di ruang kerjanya, memandangi foto-foto lama yang berserakan di meja. Ada satu foto yang menghentikan nafasnya. Ia dan Prabowo berdiri berdampingan di sebuah acara keluarga, tertawa seperti dua orang muda yang yakin dunia ada di genggaman. Kilasan ingatan itu membuatnya menghela nafas panjang. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, campuran rindu, penyesalan, dan ketenangan. Ia tidak lagi marah, ia hanya merindukan percakapan yang dulu sangat mudah mereka bangun. Beberapa hari berlalu tanpa kabar, namun keduanya saling memikirkan. Hingga akhirnya malam itu, sebuah undangan resmi mempertemukan mereka kembali. Sebuah acara kenegaraan besar, penuh tamu, kamera, dan protokol ketat. Namun, di balik semua formalitas itu, ada momen kecil yang tak bisa disembunyikan. Tatapan mereka yang saling bertemu. Hanya sedetik. Namun terasa lebih panjang dari satu dekade yang memisahkan mereka. Prabowo menghampiri dengan langkah pelan, nyaris ragu. Titik menoleh ketika ia sudah cukup dekat. Ada keheningan sesaat. Heningan yang bukan canggung, melainkan syarat dengan hal-hal yang tak sempat diucapkan. "Apa kabar?" Suara Prabowo lembut, hampir berbisik. Titik tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka kembali. "Baik, kamu sendiri?"
Sedang belajar memperbaiki hal-hal yang pernah kubiarkan rusak, jawab Prabowo. Titik menatapnya lama. Ada sesuatu yang berubah dari pria ini. Lebih tenang, lebih bijak, lebih manusiawi. Mungkin waktu telah mengasahnya. Mungkin luka telah melunakkannya. Atau mungkin ia memang sedang mempersiapkan diri untuk pulang. Malam itu tidak berhenti di tatapan. Mereka berbicara lama, lebih lama dari rencana panitia acara. Mereka duduk di sudut balkon gedung, jauh dari sorotan kamera, berbincang tentang hidup yang berjalan terlalu cepat, tentang pilihan yang dulu terasa benar, namun meninggalkan ruang kosong, tentang hal-hal kecil yang ternyata mereka rindukan dari satu sama lain. Kita sudah terlalu jauh berjalan, kata Titik akhirnya. Dan kita jarang menoleh ke belakang. Prabowo menunduk sesaat, lalu mengangkat wajah dengan ketegasan yang hanya muncul ketika ia yakin. Aku sudah menoleh, Tik. Dan aku sadar, ternyata kamu masih ada di sana. Tatapan Titik melembut, namun tidak menjawab. Ia masih menimbang. Rujuk bukan keputusan kecil. Bukan cerita manis yang selesai dalam satu malam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memberi dirinya kesempatan untuk membayangkan kemungkinan itu. Dalam hari-hari berikutnya, komunikasi mereka kembali hidup. Tidak setiap hari, tidak selalu panjang, namun cukup untuk membuat keduanya merasa dekat lagi. Mereka bertemu diam-diam, berbicara seperti dua sahabat lama yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Hingga suatu sore, ketika matahari merendah dan langit berwarna keemasan, mereka duduk di sebuah teras rumah keluarga besar. Suasana hening, hanya suara dedaunan yang bergerak tertiup angin. Prabowo menatap Titik dengan ketulusan yang sangat jarang ia tunjukkan pada siapapun. Titik, kalau kesempatan kedua itu ada, apakah menurutmu kita layak mencobanya? Pertanyaan sederhana yang membawa nafas Titik terhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Karena akhirnya, setelah sekian lama berputar-putar, mereka ada di tempat yang sama, di titik yang sama, dengan keinginan yang sama. Titik menjawab pelan namun pasti. Kesempatan kedua bukan tentang kembali, tapi tentang memulai ulang. Dan kalau kamu siap, aku juga siap. Angin sore menghembus lembut, seakan merestui. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati mereka bertaut kembali. Bukan karena nostalgia, bukan karena tekanan keluarga, bukan karena publik, tetapi karena mereka akhirnya menemukan keberanian untuk saling memilih sekali lagi. Cerita mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, jalan di depan terasa hangat, dan kemungkinan itu tampak sangat nyata. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi rangkaian pertemuan yang lebih jujur. Tidak lagi sekadar nostalgia, tetapi pembicaraan tentang masa depan, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat mereka perjuangkan bersama. Prabowo dan Titik mulai bertemu di tempat-tempat yang tenang. Sebuah taman kecil di pinggir kota, sebuah rumah lama peninggalan keluarga, bahkan terkadang hanya di dalam mobil yang terparkir di area privat, berbincang tanpa gangguan dunia luar. Suatu sore, mereka berada di rumah keluarga besar, tempat yang menyimpan banyak kenangan. Rumah itu cukup luas, namun terasa hangat oleh aroma kayu yang menua dan foto-foto lama yang menggantung di dinding. Di ruang tengah, sebuah piano tua berdiri diam, seakan menunggu seseorang membangunkannya kembali. Titik berjalan mendekat, mengusap permukaannya perlahan. Kamu masih ingat? Katanya sambil tersenyum samar. Dulu kamu yang paling sering nyuruh aku main piano, padahal kamu sendiri nggak bisa main. Prabowo tertawa kecil, suara yang jarang muncul. Aku suka dengar kamu main, rasanya seperti rumah. Titik membalas tawa itu, lalu duduk dan menekan beberapa tuts. Suaranya masih sama, lembut, sedikit retak karena usia piano,
namun justru itu yang membuatnya terasa manusiawi. Mereka berbicara sambil iringan nada pelan, tentang kesibukan, tentang masa lalu, tentang harapan yang dulu mereka tunda. Namun, di balik kehangatan itu, ada juga ketakutan, bukan pada satu sama lain, melainkan pada dunia luar, pada sorotan publik, pada dinamika keluarga besar, pada tekanan yang datang dari berbagai arah. Titik menatap Prabowo dengan keraguan yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Kamu yakin kita bisa menghadapi semua ini? Dunia kita sekarang tidak sama seperti dulu. Banyak orang punya suara, banyak yang akan bicara. Prabowo terdiam sejenak. Wajahnya berubah lebih serius, seakan menghitung langkah, menganalisis resiko, seperti yang biasa ia lakukan dalam ruang rapat strategis. Namun ketika ia menatap Titik, suara hatinya lebih jujur daripada analisis manapun. Aku sudah berdiri di banyak medan sulit, Tik. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan dibanding kehilangan kamu lagi. Kalau kita harus menghadapi dunia, kita hadapi bersama. Kata-kata itu membuat mata Titik memanas. Ada rasa hangat yang menyusup ke dadanya. Rasa yang selama ini ia pikir telah mati. Ia mengalihkan pandang ke jendela, melihat cahaya matahari yang masuk seperti tirai emas. Dunia di luar tampak begitu besar. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa kecil menghadapinya. Sore itu tidak berakhir di piano. Mereka melangkah keluar ke taman belakang, di bawah langit yang memerah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jambu yang bergesekan. Titik berjalan beberapa langkah di depan, sementara Prabowo mengikutinya, memperhatikan cara matahari memantul di rambutnya seperti kilau nostalgia. Titik, Prabowo memanggil, suaranya berat namun lembut. Kalau suatu hari nanti, semuanya berubah. Kalau keadaan memaksa kita memilih antara kenyamanan atau keberanian, apakah kamu masih akan tetap ada di sini? Titik menoleh perlahan. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan senyumnya tidak lagi ragu. Aku sudah memilih, bukan kenyamanan, bukan masa lalu. Aku memilih kamu. Kata itu menggema di dalam hati Prabowo seperti lonceng yang lama sekali tidak dibunyikan. Ia merasa dadanya sesak oleh hal-hal yang tak bisa ia ungkapkan. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia dengan cara yang membuatnya kembali merasa hidup. Mereka berdiri berdua menatap langit senja yang meluruh perlahan. Tidak ada janji yang diucapkan, namun keputusan mereka sudah terbentuk lebih kuat dari kata-kata. Sebuah awal baru, sebuah lembaran yang mereka tulis bersama tanpa tergesa-gesa. Tanpa menafikan masa lalu, namun juga tanpa takut pada masa depan. Dan ketika matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, mereka berdiri berdampingan, merasakan hangatnya satu sama lain. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, mereka tidak lagi hanya mengenang, tetapi mulai merencanakan sesuatu untuk esok. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Hubungan manusia selalu berjalan seperti sungai. Kadang tenang, kadang berliku, dan kadang harus berpisah sebelum akhirnya bertemu lagi. Inilah kisah fiksi tentang perjalanan panjang dua tokoh besar, Prabowo dan Titik, yang pernah bersama, pernah terpisah, namun pada akhirnya kembali menemukan alasan untuk saling melangkah bersama. Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Sarjana Mama. Dulu, mereka berdua adalah pasangan yang penuh perhatian. Prabowo dengan karisma dan dedikasinya, Titik
dengan kelembutan dan keteguhan hatinya. Mereka adalah pasangan yang banyak dikagumi. Kebahagiaan mereka berjalan cukup lama. Namun, seperti banyak kisah lainnya, jalan hidup tidak selalu mulus. Keduanya memilih berpisah, membawa kisah masing-masing, dan menjalani hidup pada jalur yang berbeda. Tahun demi tahun berlalu, keduanya sibuk dengan tugas negara, aktivitas sosial, dan perjalanan spiritual masing-masing. Hingga suatu hari, di sebuah acara besar bertema Indonesia Harmoni, sejarah itu terulang. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan. Namun ada satu hal yang tidak ia tahu, malam itu Titik juga diundang. Saat Titik naik ke panggung, Prabowo tersentak. Kenangan lama berputar cepat. Senyum yang dulu pernah mengisi hidupnya, kini hadir kembali di depan mata. Dan dalam tatapan singkat itu, seolah waktu berhenti. Panitia rupanya menempatkan mereka di meja yang sama. Bukan kebetulan, tetapi bagian dari upaya menciptakan suasana damai di antara para tokoh nasional. Prabowo membuka percakapan dengan hati-hati. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Baik, kamu sendiri? Sepertinya makin tenang dan bijak. Percakapan itu mengalir pelan. Mereka bercerita tentang aktivitas sosial, tentang anak dan cucu, tentang tugas negara, tentang masa muda mereka dulu. Tawa kecil kembali mengisi meja itu. Tawa yang mungkin telah hilang selama bertahun-tahun. Usai acara, Prabowo mengikuti langkah Titik menuju halaman luar. Udara malam terasa lebih lembut dari biasanya. Boleh kita bicara sebentar? Sudah sangat lama. Tentu, kenapa tidak? Percakapan itu berlangsung hampir setengah jam. Mereka bicara tentang hal-hal ringan, lalu ke hal-hal berat. Tentang pilihan hidup, tentang kesalahan masa lalu, dan tentang pelajaran berharga selama bertahun-tahun berpisah. Di balik kesederhanaan itu, keduanya menyadari satu hal, bahwa mereka tidak pernah benar-benar hilang satu sama lain. Pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian cerita baru. Mereka tidak langsung rujuk, tidak ada keputusan tergesa-gesa. Yang ada hanyalah langkah kecil, satu demi satu. Mereka kembali saling mendukung dalam kegiatan sosial. Titik mengundang Prabowo dalam acara pendidikan anak-anak. Prabowo mengundang Titik dalam program ketahanan pangan. Setiap pertemuan, sedikit demi sedikit, menyatukan potongan-potongan masa lalu. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Prabowo semakin terlihat lembut, sementara Titik semakin terlihat tenang. Setelah acara usai, keduanya memilih berbicara di taman kecil di belakang gedung, jauh dari keramaian. Titik berkata pelan, "Kita sudah terlalu lama membiarkan waktu lewat tanpa berbicara baik-baik." Prabowo menunduk. "Banyak hal yang dulu saya sesalkan, tapi saya tidak pernah berhenti mendoakanmu." Titik tersentuh, matanya berkaca-kaca. Ternyata, meski jarak memisahkan, doa kita masih bertemu. Keduanya terdiam namun tidak lagi canggung. Ada kehangatan lama yang datang kembali. Lebih dewasa, lebih tulus. Setelah berpisah, keduanya memilih fokus pada jalan hidup masing-masing. Prabowo tenggelam dalam dunia militer, bisnis, dan akhirnya politik. Titik menjalani pengabdian sosial, budaya, serta peran publik lainnya. Namun satu hal tetap sama, nama mereka tak pernah benar-benar terlepas dari satu sama lain. Belakangan ini, publik mulai memperhatikan gerak-gerik keduanya. Beberapa acara memperlihatkan Prabowo dan Titik hadir dalam ruang yang sama. Senyum kecil, tatapan yang sulit disembunyikan, semuanya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah babak baru tengah terbuka? Sebuah video viral menunjukkan keduanya saling memberi perhatian kecil, sesuatu yang hanya dipahami oleh dua orang yang pernah berbagi masa lalu.
seolah-olah waktu berhenti sesaat. Sebuah kehangatan lama seakan bangkit dari tidur panjangnya. Rumor mulai berhembus kencang, apalagi setelah beberapa tokoh terdekat keluarga menyebut hubungan keduanya kini semakin baik. Apakah ini pertanda rujuk? Publik semakin penasaran dan spekulasi terus menguat. Tak banyak yang tahu bahwa baik Prabowo maupun Titik adalah figur yang sangat menghargai nilai keluarga. Mereka sama-sama melewati pasang surut hidup, lika-liku karir, dan tekanan publik bertahun-tahun. Kini, di usia yang matang, kedua tokoh ini semakin terlihat bijak dan lebih damai. Hingga kini, keduanya belum memberikan pernyataan langsung soal rujuk. Namun gestur dan kedekatan mereka seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak yang mendoakan, banyak yang berharap. Karena kisah mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga sejarah bangsa. Apakah Prabowo dan Bu Titik benar-benar kembali bersama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, kisah mereka kembali menghangatkan hati jutaan orang. Sebuah cinta yang melintasi waktu, badai, dan sejarah, yang mungkin saja menemukan jalannya kembali. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan mulai beredar. Keduanya semakin sering terlihat bersama dalam acara keluarga, kegiatan sosial, hingga momen-momen pribadi yang tak pernah mereka bagikan ke publik. Hingga suatu hari, dalam acara sederhana di kediaman keluarga, mereka mengumumkan bahwa hubungan mereka resmi kembali terjalin dengan baik. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk kepentingan politik, melainkan demi menyelesaikan cerita yang dulu sempat terputus. Prabowo berkata, "Saya dan Titik memutuskan untuk berjalan bersama lagi, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan." Titik memegang tangannya dan tersenyum. Akhirnya, rumah itu menemukan penghuninya kembali. Ketika dua hati telah matang oleh waktu, rujuk bukan lagi soal kembali, tapi soal menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Inilah kisah dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Inilah perjalanan rujuk Prabowo dan Titik, sebuah kisah dewasa tentang kesabaran, maaf, dan kesempatan kedua. Terima kasih telah menonton kisah fiksi ini. Semoga menjadi inspirasi bahwa cinta, kedewasaan, dan maaf adalah jembatan yang bisa mempertemukan kita kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.